Welcome back teman-teman, balik lagi di podcast PPK Dianapura. Yeay! Yeay. Oke, jadi sebelumnya saya minta maaf dulu karena bulan lalu itu kita nggak sempat update karena kan PPKM ini nggak kunjung selesai, jadi kita nggak bisa syuting gitu. Nah, untuk hari ini kita akan bahas hal yang paling sering dialami anak muda, yaitu adalah penolakan. Jadi penolakan cinta mungkin. Wah. Oke, sebelum lanjut lagi ke materinya, aku akan bacain satu ayat pengantar, yaitu dari 1 Timotius 4 ayat 12a. Bunyinya adalah, janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, karena ini podcast dan wadah untuk ngobrol, jadi aku nggak mungkin sendiri. Dan kali ini aku ditemenin sama Elo. Yeay. Halo teman-teman semuanya. Ya, walaupun kita LDR ya. Bali Malang. Iya. Tapi kok kaget Bali Malang. Ya, ternyata kamu semester 5. Aku kira kamu maba. Wah. Apa kabar? Baik keadaan. Iya, anggap ya. Malang. Iya, kemarin ya. Oh, sorry, it's okay. Malang gimana? Sepi nggak? Malang sejauh ini udah mulai rame sih. Oh, udah mulai rame. Buka ya, sampai jam PPKM levelnya itu turun ya mulai rame. Oh. Mulai buka sampai jam 9 gitu. Iya, sini juga sampai jam 9 sih. Oke. Ya sama sih ya. Jadi buat yang mau liburan ke Malang bisa. Ya alasan aja ngunjungin Elo gitu. Padahal liburan. Oke. Nah, kita langsung goes to topik aja. Jadi kan sebagai anak muda yang normal, misalnya physically lengkap dan sebagainya, kita tuh kan pasti pernah dong di underestimate sama orang-orang. Entah itu dari skill atau fisik yang tidak memenuhi standar kecantikan orang Indonesia, kayak gitu. Nah, kalau kamu sendiri gimana nih? Oh iya, sorry sebelumnya. Jadi aku mau jelasin kalau teman kita Elo ini adalah difabel ya? Yap, betul. Difabel. Nah, kamu pernah nggak sih ngalamin atau ada nggak sih judgement yang membekas dari lingkungan sekitar karena masalah fisikmu? Pernah sih, ada satu hal yang sangat trauma gitu bagi aku. Jadi ini waktu aku lulus SMP, terus mau daftar ke SMA gitu. Tapi aku mau lanjutnya tuh ke SMK. Nah, jadi aku daftar SMK-nya ini sama teman-temanku. Pas pengumuman penerimaan itu, semua teman-temanku keterima. Nah, terus aku nyari namaku, kok namaku nggak ada. Nah, terus aku sama mamaku cari kepala sekolahnya. Dan kata beliau, ya aku emang nggak diterima. Dan alasannya itu karena fisikku. Dan alasan lainnya itu beliau takut pihak industri belum siap menerima seorang difabel seperti aku gitu. Padahal kalau dari segi akademik, ya aku bisa dibilang bagus, gitu aku bisa mengikuti dengan teman-teman yang non difabel. Itu alasan beliau, cuman karena fisik, kondisi fisikku aja gitu. Tapi misalnya dari itu kan waktu mau cari SMA ya? Dari waktu SMA. SD, SMP, kamu sekolah di sekolah inklusi? Di sekolah? Ya, aku sekolah di sekolah inklusi. Oh, inklusi. Di sekolah Katolik. Oh, di Bali? Iya, di Bali. Oh, ada inklusi. Jadi dari TK sampai SMA inklusi. Satu yayasan itu. Di sekolah mana? Kalau boleh tahu. Soalnya aku baru tahu ada inklusi di Bali. Nggak apa-apa sebut nama nih. Nggak apa-apa. Nama sekolah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, jadi sekolahnya itu namanya Thomas Aquino. Oh, iya. Tapi dalam waktu sekolah, lingkungan sekolahmu tuh dalam proses belajar mengajar juga kamu nggak mengganggu temenmu atau gimana gitu kan? Maksudnya kayak anak normal biasanya kan? Iya, kayak temen, ya kayak anak normal biasanya gitu. Jadi gimana aku bisa mengikuti proses pembelajaran dari SD sampai SMA itu
Jadi waktu aku lulus TK, kepala sekolah TK-nya ini buatin aku kursi khusus. Jadi tinggi kursinya itu setara dengan meja gitu. Nah, jadi kursi khususnya ini aku bawa dari SD sampai SMA. Wah, Gitu. berarti amat sangat diapresiasi ya. Bagus, Thomas Jadi bisa dibilang kursi bersejarah sih itu. Mantap, Ya, Thomas Aquino. bekat apa kepala sekolah TK Thomas Aquino waktu ini. Widih. Waktu itu kan berarti kamu dari SMP maunya SMK karena biar punya skill aja gitu kan ke dunia kerja. Cuma karena dia udah siap keterbatasan kerja fisik, gitu. jadi instansi tersebut tidak menerima kamu, kayak gitu. Iya, iya. Nah, itu betul. reaksi orang tua, jangan orang tua deh, kamu dulu deh waktu itu gimana? Sangat kecewa sih, sangat sedih gitu. Kayak nggak nyangka ditolak cuma karena fisik gitu. Sebelumnya kayak aku sangat jarang mengalami penolakan di bidang pendidikan gitu, jarang banget gitu. Dan ya waktu itu kan ya bisa dibilang aku sudah agak gede ya, jadi ya emosionalku jelas terpengaruh gitu. Jadi ya sedih, aku sangat sedih gitu, sangat kecewa gitu. Tapi ya jadinya setelah ya bisa bangkit, puji Tuhan bisa bangkit dari itu, terus lanjut ke SMA Thomas Aquino. Jadi Oke, kita mundur sedikit ya. Nah, jadi kan kamu ini kan difabel sejak lahir ya? Yep. Nah, itu proses untuk kamu menerima dirimu dengan kekurangan yang ada itu berapa lama? Atau ada nggak sih kayak fase-fase sebelum kejadian ditolak sekolah ini, kayak kamu marah atau kamu kayak kok aku gini ya, kayak gitu? Ada nggak sih fase-fase itu sebelum dari SMP mau ke SMA ini? Pernah sih aku mengalami fase kayak gitu, kayak aku tanya ke diriku sendiri kayak kenapa aku kayak gini ya? Padahal aku sebenarnya pingin bisa main basket sama teman-teman, bisa ikut olahraga, bisa ya aktivitas kayak teman-teman lainnya gitu. Cuman ya karena orang tua selalu mendukung gitu, selalu kayak terbuka dengan aku dan juga lingkungan gitu, kayak jadi kayak ya lo jangan kecil hati gitu, kamu pas bisa melakukan hal lain gitu ya, tetap bisa bergaul dengan teman-teman tapi enggak hal yang teman-teman non difabel lakukan gitu ya, misalnya tetap aja bergaul itu nggak apa-apa. Berarti orang tua jadinya tetap sportif gitu. Berarti kamu bersyukur sih berarti mendapatkan orang tua seperti orang tuamu. Karena kan nggak semua orang tua juga kan, maksudnya yang legowo mau menerima, pokoknya paham kalau anaknya punya benar-benar perut. Iya. Benar-benar. Sangat bersyukur orang tua sangat terbuka. Mantap. Nah, berarti waktu itu kamu mulai bisa menerima dirimu itu kapan? Maksudnya SMP. Oh, SMP. SMP kelas? SMP menjelang SMA. Kayak SMP kelas 2 deh. Iya, SMP kelas 2 deh kayaknya. Berarti agak mepet-mepet ya. Iya. SMP kelas 2. Tapi lucunya waktu itu aku nggak anggap diriku ini difabel. Aku nggak tahu aku ini apa dulu. Ya cuman kekurangan fisik aja gitu. Karena kan juga dari dulu kamu kayak yang ya udah sih diperlakukan seperti orang normal pada umumnya. Iya. Iya. Karena kan aku dari TK, bahkan dari playgroup aku teman-temanku ya teman-teman yang non difabel, jadi makanya aku anggap diriku itu normal gitu, kayak apa gitu. Bagus, percaya diri memang perlu. Ya. Iya. Berarti agak mepet ya, maksudnya cobaannya, karena kamu kelas 2 SMP itu baru yang kayak it's okay, aku kayak gini tuh ya udah nggak apa-apa gitu. Terus tiba-tiba mau kelulusan malah kayak dapet lagi nih mental breakdown kalau kata anak-anak sekarang. Iya, karena penolakan itu. Iya, mental breakdown. Mental breakdown banget itu sumpah. Sampai break dance mental. Terus waktu kamu nggak keterima kan berarti kamu duluan ya yang tahu pengumumannya kalau ternyata kamu nggak keterima. Iya, jadi kan waktu itu aku datangnya sama teman-temanku kan.
Nah, Mhm. teman-temanku semua tuh ya mereka terima gitu. Terus aku nyari namaku yang nggak ada. Ya udah, besokan harinya itu aku pergi sama mamaku Mhm. nemu untuk bicara dengan kepala sekolahnya gitu. Ya dan yang seperti yang tadi aku udah bilang itu alasan kepala sekolahnya. Terus mamahmu waktu kamu bilang, mah aku nggak keterima nih karena kayak gini gini gini. Mamahmu tuh kayak yang agak sedikit marah atau kayak it's okay, chill gitu. Mamaku ya malahnya ya ke kepala sekolahnya, ke pihak sekolahnya gitu. Oh iya. Maksudnya kayak mereka nggak mau mencoba dulu gitu loh. Apa Mhm. nggak mau testimoni dulu. Karena Mhm. sebelumnya untuk Thomas Aquino juga aku dikasih testimoni gitu. Jadi sebelum Mhm. aku bisa masuk ke SD Thomas itu aku disuruh pulang TK lagi di TK-nya mereka. Nah, terus Mhm. susternya itu lihat aku apa capable, bisa ngikutin, jadi aku diterima di situ. Gitu. Hmm. Jadi maksudnya seharusnya nih ya kepala sekolah SMK-nya ini apa kayak kasih tes dulu gitu loh. Oh iya iya. Seharusnya gitu. Iya iya betul. Ya harusnya kayak gitu sih. Karena emang sekolah inklusi di Bali tuh dikit banget. Karena kan Sangat sedikit. aku kan kuliah psikologi ya. Terus kayak Mm-mm. aku dulu magang di TK yang inklusi. Jadi ada Uh-uh. berkebutuhan khusus, ada yang normal. Dan itu pun kayak treatment guru-gurunya ke anak berkebutuhan khususnya pun juga masih kayak menyamaratakan dengan anak normal gitu loh. Saya pemahaman tentang hal kayak gitu tuh di Bali emang masih kurang banget sih. Ya, Jadi wajar terjadi, cuma seharusnya enggak. ya, ya Karena benar. kan hak segala anak ya kalau kata Jokowi, pendidikan. Jadi main politik. Benar. Terus berarti kan kamu pengennya SMK tapi malah SMA. Nah, kamu enjoy Ya, nggak sih ngejalanin masa-masa SMA-mu yang secara nggak langsung itu kan berarti bukan pilihanmu dong mau masuk ke SMA gitu. Karena katanya kan masa SMA itu adalah masa-masa paling menyenangkan dari sekian fase kehidupan. Kamu ngejalaninnya gimana? paling ya. Mm-mm. Benar sih kata Kang itu masa SMA masa yang paling menyenangkan. Aku juga merasakannya, mengalaminya. Karena sebagian besar teman-temanku di SMA tuh ya dari teman-teman di SMP. Jadi sebagian besar mereka lanjut di SMA Thomas itu. Oh ya kan satu yayasan ya. Jadi ya udah masuk sini temennya itu Iya, betul lagi. ya, Stanford. Iya. Berarti nggak Ya masalah dong. alasan lainnya sih maksud itu nggak ada masalah. Ya karena guru-gurunya kan juga pasti udah tahu aku. Jadi dan Hmm. teman-teman juga ya walaupun ada yang baru tapi sebagian besar kan aku udah kenal. Gitu. Hmm. Jadi itu Cuma sih alasan kamu pernah utamanya. nggak sih mikir kayak yang, oh mungkin Tuhan nggak ngasih aku di sana. Kalau kayak ini nih, katanya kan kamu SMA kan teman-temannya itu aja. Maksudnya kayak ada beberapa, terus guru-guru juga ada kenal gitu loh. Mungkin nggak sih, pernah nggak sih kamu mikir kayak yang, oh mungkin Tuhan masukin aku di SMA ini supaya apa namanya, aku lebih apa ya, saya lebih lebih nyaman gitu loh. Soalnya kalau di SMK kan kamu SMK loh ya, prakteknya tuh banyak banget, terus kamu harus Iya, beradaptasi lagi dengan lingkungan baru, terus iya, ya iya. kayak Iya mulai benar dari sih. nol gitu nggak sih? Benar-benar. Aku merasa sih benar apa tuh kayak iya ya benar juga ya untuk apa tuh ya ada segi positifnya aku nggak Hmm. diterima di SMK. Karena aku lihat teman-temanku yang keterima di SMK tuh mereka sibuk sekali, lebih sibuk Oh dari ya ya, sibuk aku SMA gitu. banget. Iya. Aku SMK BTW sibuk banget. Oh iya. Sibuk banget. Apalagi kelas 3. Nggak Itu kali-kali. kan menjelang lulusan gitu kan pas Uh, apa PKL-nya itu. Iya. Apalagi kalau SMK kan agak sulit ya kalau mau nyari kuliah. Soalnya aku dulu maunya Hmm, masuk psikologi. Cuma kan harus yang IPS karena nggak mungkin yang ya, psikologi yang fakultas kedokteran kan aku udah pasti blacklist gitu loh. Nah, ya, heeh. tiba-tiba Ababil ini melenceng dari jurusan SMK tuh kan agak susah masuk-masuknya untuk ke jurusan yang dia pengen gitu loh. Iya, Tapi ya I believe something happen for a reason sih sebenarnya. Cuma ya perlu ya waktu betul, aja untuk menyadari. benar. Nah, Ya, terus everything happens for a reason. ya after 3 tahun SMA akhirnya dikasih nih cahaya-cahaya ilahi sama Tuhan Ya, saya lewat ilahi. lewat teman mamahmu ya.
Iya, lewat teman mamaku. Nah, itu gimana tuh? Jadi setelah lulus SMA tuh aku nggak langsung lanjut kuliah, aku gap year. Karena selain masalah keuangan, ya mamaku belum sanggup untuk biayain kuliah. Ya alasan kedua itu karena di Bali belum ada kampus yang mau menerima difabel. Udah, jadinya tahun itu aku ikut khusus bahasa Inggris, komputer, desain grafis, ya semua khusus lah itu aku ambil. Dan juga aku sempat magang sebentar di tempat mama gitu. Oh. Sebentar. Nah, terus pertengahan tahun 2019 itu temennya mama kasih info bahwa di Malang ada kampus yang menerima difabel. Nah, dan itu Universitas Brawijaya. Mereka ada tes khusus untuk teman-teman difabel. Itu tesnya gimana? SBMPTN kah atau gimana? Soalnya SBMPTN. Apa tuh? Jadi kalau di Brawijaya itu kan ada 3 tes kan ya. Selain ada SBM, SNM, sama jalur mandiri. Nah, yang ini aku ngambil jalur mandiri khusus untuk difabel. Oh, ada. Jadi namanya itu ada. Jadi namanya itu Seleksi Mandiri Penyandang Disabilitas, SMPD. Nah, jadi teman-teman difabel yang mau masuk ke UB, mereka daftar itu lewat SMPD. Dan mereka yang daftar di SMPD itu nanti akan dinaungin oleh pusat studi dan layanan disabilitas. Jadi mereka tuh yang membantu, yang mengakomodasi teman-teman difabel selama berkuliah di UB, di Brawijaya. Udah ada berapa angkatan berarti sekarang yang difabel? Oh, sudah banyak sih ya. PSLD ini berdiri tahun 2000, ada banyak. PSLD ini sudah berdiri sejak tahun 2012. Oh, berarti pas 2012 tuh aku masih SMA. Oh, aku baru tahu malah. Wow. Sudah banyak. Brawijaya. Berarti tapi sebelum PSLD berdiri itu sudah ada difabel, tapi belum ada akses. Aksesnya belum begitu bagus kayak sekarang ini gitu. Itu ada perbedaannya? Enggak, kampusnya di Brawijaya itu atau gimana? Kamu sempat kuliah offline nggak sih? Kamu sempat kuliah offline nggak sih? Sempat 8 bulan. Nggak apa-apa, yang penting tahu temen seangkatan kan? Ya, yang penting sempat. Itu kampusnya berarti satu kampus kayak mahasiswa normal biasanya di Brawijaya? Ya, gabung. Iya, gabung. Nah, jadi kampus inklusif itu. Yang teman-teman yang difabel sama difabel satu kelas. Jadi nggak dipisah gitu. Oh, tahu? Aku baru tahu dia nggak ada kampus inklusi di Indonesia. Wah, mantap Brawijaya. Di Indonesia ada 3 kampus yang inklusif. Di mana aja? Di mana aja ya? Di mana? Di Surabaya, UB, sama apa lagi? Yang satunya aku kurang tahu juga. Oh iya. Sebelum kita ngomong lebih jauh, jadi mungkin buat teman-teman yang belum paham inklusi itu apa, kita udah ngomong dari tadi, aku lupa ngejelasin. Iya. Inklusi itu adalah sekolah di mana dia menerima anak-anak difabel dan anak-anak normal. Jadi dalam satu sekolah itu ada, ya kalau dibilang 2 jenis sih kasar ya, maksudnya ada dua tipe murid gitu. Jadi kalau yang TK sampai SMA di Bali yang menerima itu Thomas Aquino, terus kalau untuk perkuliahan salah satunya ada di Brawijaya ya. Aku aja Brawijaya nggak lolos, hebat kamu. Makasih. Oh iya. Susah sih emang masuk Brawijaya. Iya, susah banget. BTW kamu kuliah jurusan apa? Aku jurusan DKV, Desain Komunikasi Visual. Sama kayak itu dong, Ardian. Dia juga DKV. Cuma isi ya? Di mana aku kuliah? Oh, di Telkom dia kuliah di Telkom. Oh, di Telkom. Ya. Dulu aku pengennya masuk Stikom. Dulu aku pengennya masuk Stikom Bali. Iya. Tapi aku pikir kayak jangan. Kayaknya susah nanti. Gibah. Adikku juga DKV sih, tapi isi. Iya, cuma dia agak zong karena pas kuliah udah langsung corona gitu loh. Jadi kayak anak kuliah seni kebanyakan offline itu agak kerja keras ya. Oh, sangat kerja keras kalau offline tuh. Keras banget. Aku ngeliat dia aja
Nggak sanggup deh, nggak. Enggak. Um, Ngomong-ngomong ISI nih, ISI itu sebenarnya salah satu kampus di Bali yang mulai inklusif. Mereka sudah menerima beberapa mahasiswa difabel. oh iya. Iya, mulai inklusif. Mulai Oh, baru kapan ya? 2017 kalau nggak salah. 17 atau 18 gitu. oh, tapi bagus sih, maksudnya kalau kayak gitu. Jadi kan Iya. apa ya? Maksudnya kesetaraan kan makin makin bisa menjadi ya gitu deh. Iya. Ya, You know what I step by mean? step lah. Ya. Step by step. Nah, aku kepo nih. Aku kan secara personal kita kan nggak pernah ngobrol yang ketemu langsung itu kan nggak pernah ya. Ini pun baru pertama Iya. kali kita Zoom meeting. Dan ya aku SKSD sih waktu itu ngechat. Nah, aku kira jadi waktu kita chatan Ci, waktu aku ngechat kamu itu ternyata kamu perjalanan ke Malang. Dan beberapa hari lalu itu aku ke rumahmu. Aku kira tuh kamu pergi sama mamahmu dan kata mamamu kamu naik travel. Iya. Banget. Benar. Terus kamu balas chatku di travel gimana? Ya, namanya pas berhenti aja. Berhenti, aku kebangun, lihat chat, balas. Berarti, sorry ya, saya pakai kaki gitu balasnya. Ya, jadi semua aktivitas aku pakai kaki. Pernah kram nggak? Kakiku pernah kram soalnya. Jadi kaki. Pernah kram nggak ya? Oh, pernah sih ya. Nah, kalau melakukan hal yang sangat sulit gitu atau lama gitu, kram aku. Tapi nggak sering sih, kadang-kadang aja. Oh iya sih, karena kan sering dipakai juga ya. Yes. Betul. Terus, berarti kamu tinggal di Malang, tinggal di mana? Di asrama. Oh, ini aku di Malang di asrama. Asrama khusus. Bukan, asrama campur sih. Asrama inklusif. Oh, ada juga di Malang asrama inklusif? Ada. Wow. Di dalam kampusnya. Jadi UB itu ada asrama. Wah, debak. Dia ada asrama. Aku ke Malang taunya makan aja. Aku ke Malang malah belum wisata kuliner. Oh my God, itu adalah kesalahan. Boleh wisata kuliner. Ceker setan itu must try. Oke, boleh. Yogurt KUD itu must try. Nasi banting apalagi. Boleh tuh. Malang kan sudah level 2, boleh tuh ke Malang. Oh iya, BTW, kalau ke kampus gitu gimana dong? Ada busnya gitu apa gimana? Enggak, kan asramanya di dalam kampus kan. Jadi aku kalau ke fakultas ya tinggal jalan kaki aja. Oh, asramanya di dalam kampus. Terus kalau kalian jadi kayak totally di dalam kampus gitu. Literally di dalam kampus gitu. Anak pendidikan banget ya, anak education. Jadi kan karena dulu waktu maba kan aku sering ikut organisasi sama komunitas gitu kan. Ya biar nggak kupu-kupu, biar aku lah kuliah rapat gitu. Kupu-kupu. Ya nggak kuliah pulang gitu. Kuliah pulang. Itu aku banget tuh kupu-kupu. Iya. Berarti ya biar ada aja gitu. Yang seangkatanmu di Fabel banyak nggak? Banyak. Seangkatanku waktu itu ada 22 atau ada 20. Oh. Wow. Satu asrama berapa orang? Oh, bisa dibilang satu kamar ya. Kalau satu kamar untuk yang di Fabel itu 2 orang. Kalau sebelum pandemi sih satu asrama itu ada banyak sih. Jadi dipisah untuk yang cowok sama untuk yang cewek pisah. Waktu itu kan aku sempat tuh lihat postinganmu di WhatsApp. Itu teman-temanmu yang kuliah di UB juga? Ya, itu teman-temanku yang kuliah di UB. Itu ada volunteer, ada ya teman difabel juga. Berarti kalau mau pergi jalan-jalan gimana? Hangout? Kalau pergi jalan-jalan ya tinggal jalan aja. Kan di sekitar UB banyak mall, ada Matos, ada Transmart. Yes. Tinggal jalan kaki aja. Mall doang. Kalau Suhat, wah agak jauh sedikit ya. Ya, demi kepuasan batin. Enggak sih. Demi makanan perut. Ya. Ya, demi makanan. Demi kepuasan perut. Oke. Bentar, Pak Pendeta lagi iklan. Itu oke, Pak Pendeta? Oh iya. Ada nggak sih kegalauan orang tuamu untuk melepas kamu merantau? Misalkan anaknya
anaknya difabel gitu. Terus kayak aduh ntar gimana ya gitu. Nggak ada. Oh, santai aja gitu. Nyantai aja. Iya, mungkin Sumpah. ya. Waktu itu Mungkin karena udah biasa gitu, kayak iya udah sering melepas aku gitu. iya sih. Bahkan di Bali aja aku juga kayak sering nginep gitu kan di rumah temen, jadi ya mungkin biasa. Tapi palingan ya waktu itu mamaku nanya ya, kamu siap loh kayak mantau gitu. Ya siap sih, siap aja. Waktu semester awal itu, waktu masih offline, kan masih ya banyak ya mahasiswanya gitu kan. Nah terus di PSLD itu, salah satu pelayanan yang disediakan itu pelayanan pendampingan. Jadi volunteer gitu. Jadi mahasiswa UB bisa jadi volunteer bantu teman-teman fabel gitu. Jadi ada waktu semester 1 2 itu di dalam kamar ya, di asrama tuh ada satu volunteer gitu yang membantu aku untuk waktu itu. Berarti orang tuamu kayak ya udahlah, biarin aja. Ya. Apa? Kalau belajar mantap. Kayak kalau secara mental itu lebih bagus nggak sih? Maksudnya kayak kitanya nggak yang insecure gitu. Karena kan ya lingkungan juga menganggap kita sama, jadi buat apa kita insecure? Iya betul. Masalahnya aku sih dari kecil karena sudah dibiasakan untuk karena orang tua aku terbuka gitu kan dengan lingkungan kita, jadi ya sudah terbiasa gitu, nggak insecure lagi gitu. Ya paling ya dulu sih waktu kecil ya kalau misalnya lihat teman-teman olahraga gitu ya, mungkin aku sempat masa insecure. Olahraga doang nih, pernah ditolak cewek nggak? Aduh, itu jangan dibahas dah soal cewek. Tapi rumit. Kompleks. Tapi habis ini itu bisa menjadi pergumulan setelahnya loh. Karena kan manusia makhluk sosial. Iya sih, makhluk sosial sih. Iya. Karena kata Alkitab tidak baik bila manusia itu hanya seorang diri. Cuma ada Adamnya saja, tidak ada Hawanya. Iya, jadi itu bisa menjadi pergumulan berikutnya ya. Nanti kalau sudah bergumul, sudah mendapatkan, kita bikin podcast lagi, oke? Jadi kita tarik benang merahnya aja ya. Maksudnya dari yang dulu kamu pengen pengen SMK tapi nggak diterima di jurusan yang kamu mau, terus ternyata di kuliah kamu dapat di universitas yang nggak kaleng-kaleng di Indonesia. Ya, itu rasanya kayak universitas terbaik di Indonesia. Iya banget, malah aku aja nggak dapet. Itu rasanya gimana? Rasanya tuh kayak sangat luar biasa, kayak sebuah mujizat gitu, kayak sangat nggak nyangka aku bakal kuliah di UB. Karena sebenarnya aku nggak ada merencanakan untuk kuliah di UB sih. Kayak sangat nggak terbayang gitu. Terus aku langsung sedikit flashback kayak, aku waktu itu ditolak di SMK ini, di jurusan itu juga sama, tapi sekarang aku diterima di salah satu kampus terbaik di Indonesia. Dan jurusan DKV juga. Oke. Berarti benar. Mujizat Tuhan itu benar ada. Berarti benar dong ya. Janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Bahkan sekarang nyari kerjaan pun patokannya usia. Nah, iya. Iya kan? Jadi kita nggak boleh. Iya benar-benar. Nggak boleh di underestimate sama orang. Iya, betul. Mau kasih gini nggak sih? Maksudnya ada nggak sih statement nih buat teman-teman yang nonton, mungkin yang kayak aku nih yang masih normal tapi kayak hobinya cuma mageran, terus hobinya confused, terus hopeless, terus yang diem-diem aja tapi maunya ada mujizat gitu. Statement ya. Tapi sebelumnya sih jangan salah, teman difabel juga bisa loh, kayak mageran, terus cuma nobahan doang, jangan salah. Bisa juga. Yang ngerjain tugas itu H-2 deadline, bisa juga. Sih. Itu sih adalah kenikmatan segala mahasiswa kayaknya, karena iya betul sekali. Adrenalin benar. Jiwa kreatif semakin langsung keluar.
meronta punya ide. Ya, statementku sih apa ya, kayak pertama yang pasti apa tuh namanya, kita bisa pede itu karena ada dukungan dari dalam ya, dari pihak dalam. Maksudnya kayak ya pasti orang tua, apa keluarga gitu ya. Kalau nggak orang tua, keluarga, ya bisa kakek nenek atau saudara gitu. Terus yang kedua tuh, selain pihak apa tuh namanya keluarga, mungkin teman-teman ya, teman-teman gitu. Karena aku kan dari dulu selalu punya teman dekat gitu yang selalu support aku gitu. Terus mungkin yang ketiga apa ya, belief, apa, tinggal yakin aja, have faith gitu terhadap Tuhan gitu. Iya betul. Sebagai Kristiani kan kayak gitu, kita tinggal have faith terhadap Tuhan. Apalagi musim-musim COVID gini kayak yang mau akhir kalau kata pemuda kita sih sudah mau dekat akhir zaman. Jadi intensitas kepercayaan terhadap Tuhan itu semakin menurun gitu. BTW kamu pernah nggak sih dibully sama teman-teman kayak yang ih kamu gini gitu? Apa sih? Nggak pernah. Pernah kena dark jokes nggak? Oh, kalau dark jokes sih sorry, aku nggak suka lagi dark jokes. Kamu nonton MLI nggak? Enggak. Tapi aku nonton dikit-dikit konten dark joke gitu di YouTube. Oh, kamu harus nonton MLI sih untuk menambah mental. Dark joke ya, mental. Iya. Oke. Berarti tadi poinnya adalah yang paling penting adalah percaya sama Tuhan kalau segala sesuatu tuh ada masanya dan semua itu terjadi pasti ada alasannya. Yes, betul. Oke, Elo, thank you so much for sharing. Yeay, akhirnya kesampaian. Thank you juga. Setelah kesampaian juga. Berapa bulan wacana PPKM? Iya, benar. Iya kan? Mungkin kalau PPKM-nya dari sebelumnya itu sudah turun, levelnya di Bali bisa offline nih kita. Iya, soalnya kan soalnya kalau di gereja kan banyak yang kena. Jadi kan kalau aku sama tim podcast yang lain mau ketemu juga agak parno ya. Iya, benar. Terbatas juga gitu. Oke, thank you for sharing dan oh my god. That's cool. Buat teman-teman juga mungkin nanti ada beberapa yang mau sharing kayak Elo, walaupun aku yang SKSD untuk maksa-maksa sharing, mungkin bisa komen di bawah, Widih kayak YouTuber. Terus jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke grup WhatsApp keluarga kalian supaya bisa semakin menginspirasi dan paham kalau anak muda itu masalah hidupnya banyak. Kalau rebahan itu aja pun ada alasannya. Setuju ya? Rebahan itu kita confused, kita masih memikirkan masa depan. Mencari ide kita tuh dalam rebahan. Iya. Jadi segala sesuatu yang timbul itu ada alasannya. Oke. Thank you ya Elo. Semangat. Thank you juga Maria. Sampai ketemu di Malang. Nggak tahu kapan. Amin. Iya. Bye-bye. Bye. Dadah.